Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Adila Lutfia SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mengenai anatomi untuk bagian leher. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada saya sendiri, Tauhid Triawan, dengan NIM K1C022005, kemudian ada Aisyufi Julianis, Putri Aulia Rahmah, Hikmatul Hasanah, Melanie Octavia, Eka Hasari, Akiki Salimusaki, Fadila Ananda, Yulian Dwi Saputra, dan Janies Dianisa Putri Pratami. Yang pertama adalah mengenai anatomi leher, yang mana leher terletak di antara kranium dan juga toraks. Batas atasnya dibentuk dengan tepi bawah mandibula, angulus mandibula, Praecus mastoideus, linea nuchea superior, dan protuberantia occipitalis externa. Kemudian untuk bagian bawah ada insicura jugularis sterni, dataran atas clavicula, kemudian articulatio arcomioclavicularis, dan juga margo superior scapula, serta ada processus spinosus vertebrae cervicalis 7. Kemudian untuk bagian tulangnya itu terdapat vertebrae cervicalis 1 sampai dengan 7, yang mana sebagian merupakan sternum, manubrium sternum, kemudian clavicula, scapula, tulang basis krani, mandibula, dan juga lahiodeum. Selanjutnya ini merupakan gambar ataupun anatomi dari lehernya yang terdapat tanda di lingkaran merah, itu merupakan batas atas dan juga batas bawah dari anatomi lehernya. Kemudian ada anatomi leher yang mana untuk tulang ataupun osa ini adalah bagian dari vertebrae cervicalis 1 sampai 7. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan dari anatomi leher. Nah, di anatomi leher ini kemudian ada tulang rawan atau cartilago yang membentuk laring. Ada dibagi menjadi 5. Yang pertama, cartilago thyroidea. Yang kedua, cartilago cricoidea. Yang ketiga, cartilago epiglotis. Yang keempat, cartilago arytenoidea. Dan yang kelima, cartilago corniculata dan cartilage cuneiforme. Nah, ada sebuah pengertian di mana trigonum cervicalis dari lateral. Leher berbentuk 4 persegi panjang yang oleh M. sternomastoideus dibagi menjadi trigonum colli anterior, memiliki bagian trigonum submandibuler, trigonum submental, trigonum muskuler, trigonum carotidium. Dan yang kedua dari yang leher berbentuk 4 persegi panjang tadi ada trigonum colli posterior. Oke, setelah bagian tadi, di anatomi leher terdapat otot pada leher. Nah, otot superficial dibagi dari lapisannya. Yang pertama ada platysma, yang kedua M. sternocleidomastoideus, yang ketiga M. trapezius, yang keempat otot infrahyoideus, dan yang kelima otot suprahyoideus. Nah, kemudian dari otot pada leher ada otot profunda, otot scaleni, yaitu otot anterior medialis yang merupakan elevasi coste 1, kemudian ada dorsalis yang merupakan elevasi coste kedua, kemudian ada otot preventebralis yang mana terdapat M. longus capitalis, kemudian M. longus cervis, M. rectus capitis lateral, dan M. obligus capitis superior. Fisiologi leher. Leher terdiri dari sebagian sternum, selanjutnya ada clavicula yang berfungsi untuk menopang lengan dan bahu, membantu melindungi jantung, dan menjaga tulang belikat. Yang kedua ada scapula yang menghubungkan tulang lengan ke badan, membentuk sendi bahu, melindungi dada, menjaga postur tubuh, dan menahan beban. Selanjutnya ada mandibula yang berfungsi untuk menahan gigi bawah, menggerakkan mulut, tempat melekatnya otot, berisi saraf vital, pembuluh darah, dan otot-otot.
Pada fisiologi leher juga terdapat tulang rawan yang membentuk laring yang berfungsi untuk membentuk struktur pada laring, melindungi saluran pernafasan, menjaga agar pertemuan antara dua tulang keras. Tulang-tulang rawan tersebut terdiri dari yang pertama, cartilago thyroidea, yaitu melindungi pita suara, menentukan tinggi suara, membantu proses menelan, memberikan dukungan struktural. Yang kedua, cartilago cricoidea, yaitu memberikan struktur pada laring, menyediakan tempat pelekatan otot, pelekatan tulang rawan, dan ligamen. Yang ketiga ada cartilago epiglottis, yaitu untuk menutup laring saat menelan makanan agar makanan dan minuman tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang terakhir ada cartilago aritoneidea, yaitu membantu menggerakkan pita suara. Fungsi dari bagian leher berikutnya adalah trigonum cervicalis yang berfungsi untuk menggerakkan kepala dan leher. Trigonum cervicalis sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu trigonum colli anterior dan trigonum colli posterior. Trigonum colli anterior terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu trigonum submandibulare yang berfungsi untuk memfasilitasi sekresi kelenjar submandibula dan mendukung drainase limfatik. Yang kedua yaitu trigonum submentale yang berfungsi dalam drainase limfatik dari area dagu ke mulut. Kemudian yang ketiga adalah trigonum musculare yang berfungsi untuk mengatur stabilitas tulang hyoid dan membantu dalam proses menelan. Dan yang terakhir adalah trigonum caroticum yang berfungsi untuk menyediakan aliran darah utama ke kepala dan leher melalui arteri karotis. Kemudian untuk trigonum colli posterior berfungsi untuk memungkinkan pergerakan leher dari bahu serta berperan dalam stabilitas kepala. Selain itu, ada pula otot-otot pada bagian leher yang memiliki fungsi bermacam-macam, yang terdiri dari yang pertama yaitu otot superfasial yang dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada platisma. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan kulit di sekitar leher dan rahang, kemudian berperan dalam ekspresi wajah dan menarik kulit leher ke bawah. Yang kedua ada sternocleidomastoideus yang berfungsi dalam memutar dan membengkokkan kepala serta membantu dalam pergerakan leher ke samping. Otot ini juga berperan dalam pernapasan dengan mengangkat tulang selangka. Yang ketiga ada trapezius yang memungkinkan pergerakan bahu dan leher, berfungsi untuk mengangkat, menurunkan, dan memutar skapula. Otot ini juga membantu menstabilkan posisi kepala. Yang keempat adalah otot infraiodeus yang berfungsi untuk mengatur posisi tulang hyoid dan berperan dalam menelan serta berfungsi untuk menstabilkan struktur leher. Dan yang kelima adalah otot suprahyoideus yang membantu mengangkat tulang hyoid dan berperan dalam proses menelan serta berbicara. Bagian otot yang kedua yaitu ada otot profunda yang berfungsi untuk mendukung dan menstabilkan struktur leher, menjaga keseimbangan dan posisi vertebra. Kemudian ada otot scaleni yang berfungsi untuk membantu dan mengangkat tulang rusuk, berkontribusi pada proses pernapasan. Dapat juga membantu memfasilitasi pergerakan lateral serta fleksibilitas leher dan berperan dalam menjaga postur leher yang baik. Kemudian ada otot prevertebralis yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu longus capitis dan longus cervicis yang berfungsi untuk menstabilkan dan membengkokkan leher ke depan. Kemudian yang kedua yaitu rectus capitis lateral yang berfungsi untuk membantu dalam memiringkan kepala ke samping. Dan yang terakhir adalah obliquus capitis superior yang berfungsi dalam memutar dan membengkokkan kepala ke belakang dan ke samping. Selanjutnya ada posisi leher. Yang pertama yaitu posisi netral, yaitu posisi leher tegak dengan kepala menghadap ke depan dan tulang belakang leher dalam keseimbangan. Yang kedua, ada posisi fleksi, yaitu posisi leher menunduk ke depan dengan dagu mendekati dada. Posisinya seperti ini. Yang ketiga, ada posisi ekstensi, yaitu posisi leher sepenuhnya mendongak ke belakang melihat ke atas. Seperti ini.
Posisi selanjutnya ada posisi lateral fleksi, yaitu leher miring ke samping mengarah telinga ke bahu dengan posisi maksimal. Posisinya seperti ini. Posisi yang selanjutnya ada posisi rotasi, yaitu posisi leher berputar ke kiri atau ke kanan mengarahkan wajah ke samping. Seperti ini. Posisi selanjutnya ada posisi protraksi, yaitu posisi leher maju ke depan dengan dagu mengarah ke depan, seperti ini. Nah, posisi selanjutnya ada posisi retraksi, yaitu posisi leher ditarik ke belakang dengan dagu ditarik ke arah tengkuk, seperti ini. Posisi selanjutnya ada posisi cervical flexion, yaitu posisi fleksi lebih dalam dengan dagu, lebih dekat dengan ke dada, seringkali melihat pengurangan lordosis cervical, yaitu posisinya seperti ini. Selanjutnya ada posisi cervical extension, yaitu posisi ekstensi lebih dalam mengarah pada peningkatan lengkung leher ke belakang. Itu seperti ini. Yang terakhir ada posisi cervical rotation, yaitu memutar leher dengan derajat yang berbeda, bisa diukur dengan derajat. Misalnya 30 derajat atau 45 derajat, yaitu seperti ini. Baik, bidang permukaan yaitu sama saja dengan bidang superficial, hanya meliputi lemak subkutan. Lemak subkutan itu ditemukan di antara kulit dan otot plasma. Nah, di samping ada gambar. Baik, yang pertama yaitu kulit. Pada operasi leher, kenyataan yang pertama dilakukan pada lapisan kulit yaitu untuk mengakses jaringan di bawah. Dan gambar yang kedua adalah lemak subkutan. Lemak ini setelah kulit dipotong, lapisan lemak itu terlihat. Lemak ini tuh harus disingkirkan atau dipisahkan dengan memperjelas bidang bedah. Terus yang ketiga itu ada otot plasma. Di bawah lapisan lemak subkutan terdapat otot plasma. Pada beberapa prosedur, otot ini tuh harus dibuka atau dipisahkan mencapai struktur yang lebih dalam seperti kelenjar atau pembuluh darah. Untuk yang keempat itu ada lemak interplasma. Lah, ini itu ada lapisan lemak yang terlihat di antara otot-otot. Dalam beberapa prosedur, lemak ini dibersihkan untuk akses lebih baik ke struktur di dalam leher. Dan yang kelima ada otot digracitus, yang dimana itu otot ini tuh mengontrol pergerakan rahang bawah pada beberapa prosedur, terutama yang melibatkan kelenjar pteroid atau kelenjar air liur. Otot ini mungkin dipindahkan atau dimanipulasi. Dan yang keenam itu ada kelenjar submandibular, yang dimana kelenjar ini tuh sering terjadi dalam operasi untuk mengatasi masalah seperti kelenjar atau tumor. Prosedur ini memerlukan pemisahan kelenjar dari jaringan di sekitarnya. Dan yang ketujuh itu ada tulang hyoid, yang dimana tulang hyoid ini merupakan titik penting dalam beberapa prosedur, terutama pada operasi yang berkaitan dengan laring kayak kotak suara atau trakea, yaitu sama saja dengan saluran pernapasan. Secara keseluruhan, proses kerja di bidang bedah leher ini mengakibatkan langkah-langkah sistematis untuk membuka lapisan-lapisan jaringan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada struktur penting seperti otot, saraf, dan pembuluh darah. Untuk mencapai tujuan bedah leher yang baik, berikutnya yaitu ada bidang menengah. Bidang menengah merupakan bidang yang meliputi platisma dan lemak yang terletak di antara kedua otot tersebut. Platisma memisahkan leher menjadi kompartemen superficial dan dalam, seperti otot-otot besar, tipis, berpasangan, yang memanjang dari smes di wajah, melintasi leher dan turun ke klavikula. Di daerah submental, anatomi platisma bervariasi dari individu ke individu.
Studi anatomi Cardoso de Castros membuatnya mengklasifikasikan hubungan kedua otot platisma dan interdigitasi atau dekusasinya di daerah submental menjadi 3 jenis. Seperti gambar yang disamping. Gambar tersebut menunjukkan klasifikasi anatomi otot platisma menurut Cardoso de Castros. Ada 3 tipe yang digambarkan. Untuk tipe yang pertama, menunjukkan otot platisma yang simetris dan utuh dari sisi kiri dan kanan leher tanpa ada celah yang signifikan di tengah. Untuk tipe yang kedua, menunjukkan adanya pemisahan yang moderat di tengah otot platisma, di mana kedua sisi otot tidak saling menyatu dengan sempurna. Dan tipe yang ketiga menunjukkan pemisahan yang lebih jelas dan signifikan di tengah otot platisma dengan celah besar di antara kedua sisi otot tersebut. Klasifikasi tersebut membantu menggambarkan variasi bentuk otot platisma pada individu yang berbeda. Untuk bidang yang berikutnya yaitu ada pesawat dalam atau bidang dalam yang meliputi lemak subplatismal, otot-otot digas diskus dan juga submandibular seperti pada gambar di samping. Lemak subplatismal terletak dalam otot platisma dan superficial otot diskus dan kelenjar submandibular. Otot disgastricus merupakan struktur bilateral berpasangan yang memiliki abdomen anterior dan posterior. Belly anterior memanjang antara permukaan posterior mandibula di bawah sinivis hingga cornu minor di setiap sisi tulang hyoid. Belly anterior dan abdomen posterior setiap otot digastricus membentuk dua sisi segitiga submental. Sisi ketiga segitiga adalah tepi interior badan mandibula. Di setiap segitiga terdapat kelenjar submandibular, arteri, dan vena facialis, saraf lingual, dan juga cabang mandibula marginal dari saraf facialis. Persarafan motorik pada below anterior otot disgastricus adalah melalui cabang divisi mandibula dari saraf trigeminal. Otot-otot tersebut berfungsi sebagai depresor lemah mandibula dan eksisinya berlangsung tanpa perubahan fungsi yang nyata. Gambar di sini menunjukkan anatomi segitiga submental yang merupakan salah satu area di bagian bawah dagu, berbatasan dengan beberapa struktur penting pada leher bagian bawah. Beberapa komponen utama yang ditunjukkan yaitu ada digastric muscle atau otot digastrik. Sebelah sini. Otot ini memiliki dua perut otot anterior dan posterior dan juga berperan dalam menurunkan rahang bawah serta membantu proses menelan. Yang kedua yaitu ada mylohyoid, yang dimana otot ini membentuk dasar mulut dan terletak di bawah lidah, berperan dalam mengangkat lantai mulut dan membantu prosesnya menelan. Dan yang ketiga yaitu ada submandibular gland atau kelenjar submandibular, kelenjar penghasil air liur yang terletak di bawah rahang dan berfungsi dalam proses pencernaan. Segitiga submental terletak di antara kedua perut anterior otot disgastrik dan tulang hyoid, membentuk ruang kecil di bagian leher bawah, yang dimana area tersebut itu penting dalam proses pembedahan leher dan menjadi lokasi yang harus diperhatikan dalam diagnosis klinis. Berikutnya yaitu ada citra siti leher. Dalam pengaturan proses inflamasi atau neoplastik, tujuan siti leher adalah untuk melokalisasi dan mengkarakterisasi proses terkait, luasnya dan hubungannya dengan jaringan di sekitarnya, serta mendeteksi potensi komplikasi. Pencarian benda asing memerlukan lokasinya, karena bahan kontras dapat menimbulkan faktor pengganggu. Pemeriksaan harus dilakukan sebagai studi non-kontras 1. Dalam pengaturan trauma kepala dan leher, evaluasi meliputi deteksi dan karakterisasi fraktur maksilofacial, cedera laringotrakeal, dan fraktur pada dasar tengkorak dan juga tulang belakang leher. Dalam kasus penyakit tiroid, CT leher itu biasanya dilakukan sebagai pemeriksaan non-kontras dan harus menunjukkan bagian retrosternal atau luas penuh kelenjar tiroid. Untuk citra CT leher bisa dilihat seperti ini. Gerak pada leher, ada beberapa arah gerak yang terjadi pada leher. Karena leher sendiri bersifat fleksibel, jadi bisa
terjadi arah gerak. Nah, yang pertama itu ada fleksi. Fleksi itu membungkukkan leher ke bawah kayak gini. Terus selanjutnya ada ekstensi. Ekstensi itu membalikkan leher ke posisi awal. Fleksi, ekstensi. Selanjutnya ada retrofleksi atau fleksi ke samping, yaitu membengkokkan leher ke samping kanan atau ke kiri seperti ini. Ini retrofleksi. Terus selanjutnya ada rotasi. Rotasi itu memutar kepala ke kanan atau ke kiri atau menoleh ke kanan atau ke kiri seperti ini. Gerakan rotasi. Selanjutnya adalah kelainan pada leher. Kelainan apa sih kelainan itu? Kelainan adalah kondisi abnormal atau kondisi yang menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi makhluk hidup. Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang kelainan pada leher. Nah, kelainan pada leher itu dibagi menjadi dua. Ada kelainan bawaan dan kelainan yang didapat. Kelainan bawaan itu antara lain adalah kelainan celah insang. Nah, kelainan celah insang ini adalah kelainan langka yang terjadi pada leher yang terjadi saat perkembangan embrio awal. Apa sih penyebab dari kelainan celah insang ini? Nah, salah satu penyebabnya adalah perkembangan lengkung faring yang mengakibatkan kista pada leher. Oke, yang kedua adalah tortikula kongenital atau kelainan pada leher yang menyebabkan leher miring ke satu sisi atau berputar ke satu sisi. Nah, yang menyebabkan kelainan ini antara lain adalah trauma pasca lahir. Cara mengatasinya adalah dengan fototerapi atau dengan cara pengobatan tradisional. Yang salah satu cirinya adalah kepala miring atau berputar ke satu sisi. Tahukah kamu selain kelainan bawaan, ada juga beberapa kelainan yang bisa kita alami di leher. Apa saja ya? Mari kita mulai dengan spondylosis cervical. Kelainan ini membuat leher terasa kaku karena penurunan fungsi tulang belakang dan sendi. Ibaratnya mesinnya sudah tua. Leher kita juga bisa aus karena seiring bertambahnya usia. Selanjutnya ada cervical stenosis. Ini terjadi ketika ruang antara tulang belakang di leher mulai menyempit. Bayangkan seperti jalan raya yang macet. Saraf-saraf di leher jadi terjepit karena ruangnya menyempit. Nah, kalau ini berlanjut, saraf tulang belakang kita bisa terkena radikulopati atau bahkan myelopati. Ngeri kan? Lalu yang terakhir, dystonia cervix atau dikenal juga sebagai torticollis spasmodic. Mirip seperti torticollis bawaan, tapi ini terjadi karena kontraksi otot leher yang tidak terkendali. Hasilnya pengidapnya bisa mengalami kesulitan mengendalikan gerakan kepala dan leher. Kebayang nggak sih, kalau leher kita seperti dikunci pada posisi tertentu, pasti sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Iya, pada akhirnya selain karena bawaan, kesehatan leher kita juga dapat terganggu karena penuaan, virus, bakteri, ataupun hal lainnya. Oleh karenanya, mari kita senantiasa menjaga kesehatan leher kita agar terhindar dari gangguan dan penyakit seperti di atas. Dan seperti biasa, terima kasih. Nuhun.